Gimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang bacakan surat Baqarah. Nggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, nggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada seluruh riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja ngirimkan Fatihah ke Rasulullah. Kita membahas bahwa Nabi Muhammad tak pernah menganjurkan untuk mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Apakah betul Pak Ustaz? Apakah ada hadisnya? Iza, kalau ada orang meninggal dunia, hadis pertama, kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepatlah kuburkan. Jangan jenazahnya tahan lama-lama. Saya sampaikan sudah ke istri saya, kalau aku mati cepat-cepat kuburkan. Mati maghrib, ba'da isya kuburkan. Bagaimana makam malam? Abu Bakar Siddiq meninggal dimakamkan malam. Tempat kita banyak lampu. Tak ada menggali, carikan ekskavator. Jangan tunggu sampai besok. Sudah saya sampaikan itu. Ini meninggal sore, ditunggulah sampai besok. Kenapa belum jadi kuburkan? Tunggu zuhur. Habis zuhur, anak pula delay pesawat Lion Air 3 jam dari Surabaya. Sampai jam 5 sore, kata sambutan dari RT, RW, tokoh masyarakat, nenek mama, orang Sumando, sadonyo. Panjang cerita. Kalau bolehlah jenazah itu di dalam ngokok. Capek dah. Betul ni dah. Tak sabar mau ikut ruang interview ujian dia. Nah, cepat-cepat. Setelah kalian kuburkan cepat-cepat, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah. Pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil pertama. Terima kasih Pak. Ini kalau ada air ini makin lama biasanya. Dalil kedua, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Kalau nanti aku mati, tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, dan bacakan ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil yang kedua. Maka berdasarkan dalil ini,
kata mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebut oleh Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'an, seelok-eloknya bacalah sekhatam Quran. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa Pak Imam menangis? Belum dibayar hutang. Nah, tak sanggup membaca Yasin terlalu panjang, Ummul Quran Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah. Nah, cukup. Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah. Dalil sudah saya bacakan. Udah itu tanya dulu. Sampai tak Pak Ustaz? Nah, coba bacakan. Balik lagi nak? Berarti sampai. Dibacakan dalil tak percaya. Dibacakan logika tak percaya. Tak juga dia percaya, saya tak percaya. Siapa nama lengkap? Nanti kalau kau mati, kebacakan Al-Fatihah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi saya menziarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Pak Lutfi. Pak Lutfi di mana? Di Lampung. Kan Pak Lutfi masih hidup. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Ini ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi Nabi bahkan mengatakan, silakan. Lihat-lihat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliyah, kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap, ada yang rubek-rubek rambut, ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini, saking populernya kesan itu dianggap orang baik, sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis. Jadi kalau ada dikenal orang buruk misalnya, disewa nih berapa orang rombongan untuk nangis saja, nangis terus meratap-ratap. Ada itu zaman jahiliyah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu, jadilah kultur di masyarakat. Biasanya budaya itu muncul karena biasa itu dari kebiasaan begitu jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat di masyarakat, iman mulai lemah. Di awal-awal iman masih lemah, maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tauhid yang kuat, muncul kebiasaan itu, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman, muncullah seperti itu. Sehingga maaf, iman yang seharusnya muncul teman-teman sekalian, itu terbatasi oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan, mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol, ya kan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan, saya ingin ziarah Wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis Nabinya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi, ke Madinah, ziarah. Begitu setelah selesai sholat Raudhah, antum lewat Babu Salam, lewat itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu taala anhuma. Antum ke Baqi ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Datang ke Wali Songo, ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salamnya yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi, berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum.
wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Doakan mereka. Ya Allah, alirkan pahala pada mereka. Ya Allah, berikan kemuliaan pada mereka yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah, muliakan keluarganya. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan, ya Allah, kami pun sadar kami kapanpun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah seperti Engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi, berziarah atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, maaf, minta-minta di kuburan. Pegang nisan, kan? Pak, tolong, Pak, cucu saya mau lahiran, tolong. Makanya saya datang ke sini. Untuk ngapain datang di situ? Yang di situ saja nggak bisa keluar. Antum itu kayak yang di situ. Nah, itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikapi yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustadz yang bagus. Datang kemudian, di situlah diadakan taklim. Terangkat. Ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya, turun jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri Pak, sampai ke Aceh Pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang. Terus saya terangkan taklim dulu. Syekh Abdul Rauf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini, risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang, mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat makamnya, dari hanya kuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini, begini, begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem untuk menelusuri jejak Islam di Nusantara ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini, asalnya begini, ininya begini, ininya begini. Dari mana taunya? Apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuri tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pas sujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atas ya. Yang merawat tempatnya itu sampai kesujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri. Di situ antum temukan nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makam, makamnya itu bukan yang di sini, ini cuma pas sujudannya. Pas sujudan itu tempat beliau kemudian memetakan wilayah, berdoa kepada Allah, minta diberikan kekuatan, bersujud di situ, sholat menghadap ke arah kiblat, seperti Nabi naik ke Gua Hira. Lalu memohon kepada Allah beri petunjuk, setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak, tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pas sujudannya juga supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuman lihat ke situ, baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu enak taklim kitanya. Di sejarahnya paham, ada tokohnya, ada bekasnya, kemudian kita mendoakan, setelah itu kita pulang, selesai. Jadi kita itu tidak harus saling mencolok, gak ada wali songo, begini, begini, begini. Alah, antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat, pahami, baca kisahnya, pelajari, ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan seperti antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ, antum doakan, cerita di situ, selesai. Seperti antum datang ke makam Nabi, berdoa di situ, bahas sekitarannya, pulang, selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Nah, jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain, tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Ya. Di karena masjidnya al-hikmah, selalu ini yang muncul.